Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ati Muhammadanil ladzi wasilata wal fadilata wa darajata rafi'ah wa ba'ath maqama mahmudah innaka la tuflihul mi'ad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya. Kali ini saya akan membahas ya terkait dengan Isra Mi'raj ya. Ini menganalisa ya tentang konstruksi kendaraan untuk Isra Mi'raj. Nah, jadi ini adalah temanya ya. Analisis konstruksi kendaraan untuk Isra Mi'raj. Nah, untuk mengkonstruksi atau untuk melihat konstruksi kendaraan sesuatu kendaraan ya yang digunakan untuk perjalanan ya, maka ini disesuaikan dengan kondisi yang dituju ya. Misalnya kendaraan untuk mengangkut beban yang berat ya, yang sangat berat, maka kendaraan itu disesuaikan kendaraan yang kuat ya mengangkut beban yang berat ya, misalnya 10 ton ya diangkut oleh truk ya ini. Jadi kalau 10 ton itu diangkut oleh mobil kecil ya, ini mobil pribadi misalnya ya akan tidak kuat. Begitu juga misalnya para astronot ya naik ke bulan, karena kondisi bulan itu hampa udara, maka astronot itu membawa oksigen dari bumi. Ini konstruksi semacam itu ya disesuaikan ya kendaraannya bagaimana ini, karena jaraknya sangat jauh maka yang digunakan kendaraan yang digunakan untuk naik ke bulan ini juga sangat cepat ini. Nah, bagaimana ya sebetulnya yang dilalui atau rute dari Isra Mi'raj itu ya. Maka dari tinjauan dari rute itu nanti akan bisa ya menggambarkan bagaimana konstruksi kendaraan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan Isra Mi'raj ini. Tinjauan di dalam langit biru ya. Jadi ini ada dua tempat ya yang dilalui untuk Isra Mi'raj, yaitu di dalam langit biru dan di luar langit biru ya. Untuk sifat-sifat ya atau situasi dan kondisi di dalam langit biru ini ada udara ya, itu termasuk oksigen di antara 0 kilo ya dari bumi ini sampai 100 km ke atas bumi. Jadi inilah yang biasanya disebut ada gesekan. Jadi kalau kendaraan itu larinya cepat ya seperti kapal terbang, karena terbangnya itu sekitar 8 ribuan meter atau 8 kiloan, ini masih ada udara sehingga ini ada gesekan ya. Kalau kendaraannya sangat cepat, kalau logamnya itu tidak disesuaikan kekuatannya, maka dengan gesekan udara itu kalau lajunya cepat akan bisa terbakar ini ya. Kadang-kadang yang kita bayangkan hanya kondisi di sini saja yang dianggap ada gesekannya, tetapi setelah 100 km ke atas ini hampa udara, maka ini tidak ada gesekan dengan kecepatan berapapun ini. Oleh sebab itu yang mendapat ya
gesekan udara ini hanya sekitar 100 km ke atas ya ini. Kemudian setelah itu di luar langit biru ya. Di luar langit biru itu sebetulnya dengan kondisi yang sangat kuat ya. Jadi dengan adanya suatu tenaga ya, kekuatan yang sangat kuat dari Allah, khususnya ya karena di luar langit biru itu sebetulnya sudah bisa melihat Allah ya. Sedangkan uh, kondisi di dalam langit biru itu sebetulnya belum tahan atau belum kuat untuk melihat Allah, maka konstruksinya dibatasi atau dilindungi dengan langit biru. Ini penciptaan langit itu tujuan utamanya adalah untuk melindungi benda-benda yang ada di dalam langit biru. Nah, untuk itu bukti-bukti ya yang di dalam langit biru ini belum kuat melihat Allah ya. Ini misalnya di surat Al-A'raf ayat 143 ya, ini tentang Nabi Musa ingin melihat Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkaw wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalal mu'minin. Jadi ini pada intinya bahwa qala rabbi arini anggur ilaika. Musa berkata, ya Tuhan, nampakkanlah kepadaku sehingga aku bisa melihat kamu, melihat engkau ya Allah. Qala, Allah menjawab, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku, walakin dur ilal jabali, akan tetapi untuk sebagai bukti ya, maka lihatlah gunung ya, sebuah gunung itu ya, fa inistaqarra makanahu, dan kalau gunung itu tetap pada tempatnya, fasaufa taroni, maka kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakau wa kharra Musa sa'iqa. Dan ketika Tuhannya Musa ya, ketika Allah memperlihatkan kepada sebuah gunung itu ya, maka gunung itu menjadi dakka, hancur ya. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa jatuh pingsan ya. Falamma afaqa, kemudian setelah siuman ya, qala, berkatalah Musa, subhanaka tubtu ilaika wa ana awalal mu'minin. Dan maha suci ya Engkau ya Allah, saya bertobat kepadamu dan saya termasuk orang-orang yang
yang pertama kali beriman bahwa Allah itu punya kekuatan yang apabila di dalam langit biru ini ya, benda-benda di dalam langit biru ini dinampakkan kepada Allah, maka benda-benda itu akan hancur ya, termasuk gunung ini sebagai pembanding. Kalau ditampakkan Allah langsung ini akan hancur ya, sehingga sifat ini ya, ini harus juga diketahui untuk mengkonstruksikan kendaraan yang ditunggangi atau yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk Isra Mi'raj itu bagaimana ya. Karena termasuk melewati suatu tempat yang di luar langit biru itu adalah Nabi yang berasal dari dalam langit biru ini keluar langit biru, berarti Nabi itu sebetulnya belum kuat ya, belum kuat berada di luar langit biru, sehingga kalau tidak kendaraannya itu tidak sesuai dengan kondisi di luar langit biru itu maka Nabi akan hancur. Sehingga untuk kendaraan yang ditumpangi oleh Nabi itu adalah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dilaluinya, termasuk melalui suatu tempat yang punya kekuatan yang luar biasa kuatnya. Karena apa? Karena di luar langit biru itu sebetulnya sudah bisa melihat langsung kepada Allah. Oleh karenanya kalau kekuatan manusia ini belum bisa melihat, belum kuat ya melihat langsung pada Allah, maka ya, kendaraan yang ditumpangi oleh Nabi itu untuk Isra Mi'raj ketika melewati luar langit biru itu dikonstruksikan Nabi tidak bisa melihat Allah, tetapi bisa melihat luar dari kendaraan itu ya, sehingga ada suatu pelindung ya, kendaraan itu yang melindungi tidak bisa melihat Allah tapi bisa melihat luar. Maka ya dari konstruksi ini ya, sebetulnya kekuatan-kekuatan yang ada di luar langit biru itu sangat kuat. Ini masih banyak yang menjelaskannya, termasuk ini peristiwa-peristiwa yaumil qiyamah. Karena langit biru itu dibuka, maka hancurlah apa-apa yang ada di dalam langit biru ini. Ini menunjukkan adanya kekuatan yang luar biasa kuatnya di luar langit biru ya. Oleh sebab itu ya, konstruksi yang digunakan ya oleh Nabi untuk Isra Mi'raj ini disesuaikan dengan keadaan di luar langit biru. Oleh sebab itu ya, termasuk kalau kita itu sebetulnya belum kuat melihat kepada Allah ya. Jadi ini gini ya, wujudnya Allah itu sebetulnya nyata ya, tetapi apabila kenyataan atau wujudnya dari Allah itu diperlihatkan kepada manusia belum kuat untuk melihatnya, maka Allah mengambil atau memberikan suatu
teori ya, suatu teori untuk beribadah kepada beliau itu bagaimana ini. Maka ini ada sebuah hadis ya yang menanyakan tentang mal iman, mal Islam, kemudian mal ihsan. Dari ihsan inilah adalah suatu sistem ya. Jadi khasanah ini adalah suatu teknis, sains dan teknologi. Untuk beribadah kepada Allah itu bagaimana caranya, teknisnya ini adalah dengan menjawab dari pertanyaan mal ihsan. Ihsan ialah itu, anta butallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi beribadahlah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, tetapi ya sesungguhnya kamu tidak akan bisa melihatnya, dan apabila ya kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah selalu melihat kamu. Ini suatu sistem peribadatan yang uh, digunakan oleh Allah untuk mengajari manusia supaya beribadah kepada Allah dengan suatu sistem ya seakan-akan melihat Allah. Tetapi kalau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah selalu melihat kamu. Ini menunjukkan adanya sesuatu rahasia ya. Apa sebetulnya rahasianya, apa sebetulnya di balik sistem beribadah ini ya. Karena belum kuat melihat Allah, maka ada suatu ibadah yang semacam ini dengan suatu teknologinya Allah membatasi ya dengan tempat manusia ini dengan cara membuat langit ya. Jadi penciptaan langit dan bumi, kalau bumi ini nyata maka langit juga nyata, sedangkan langit biru itu adalah langit yang menutupi bumi, maka ini adalah dalam proses penciptaan langit dan bumi yang disebut langit adalah langit biru di atas, dengan pembuktian kepada nyata kalau kita melihat nyata bahwa bumi itu menutupi langit, bahwa langit biru itu menutupi bumi ini dengan ya, kalau kita lihat ini seakan-akan bulat ya, bumi kita juga bulat melingkar, ini seakan-akan payung betul-betul menutupi kita. Sehingga kalau ya rute yang dilalui oleh Nabi ketika Isra Mi'raj ini, bahwa Nabi melewati suatu di dalam bumi ini adalah udara. Ini kalau gesekan kendaraan bergesekan dengan udara, kalau kecepatannya tinggi, ini kalau kendaraannya tidak kuat akan bisa terbakar ya. Kemudian melewati juga di luar langit biru itu punya kekuatan yang luar biasa kuatnya, dan Allah Nabi ya, karena berasal dari dalam bumi ini ya, dalam langit biru ya, benda-benda di dalam langit biru itu belum kuat melihat langsung pada Allah. Dengan Allah membuat pelindung yaitu sebagai pelindungnya itu adalah langit biru itu. Maka konstruksi yang digunakan, kendaraan yang digunakan untuk Isra Mi'raj ini sebagaimana konstruksi langit biru ya, sebagaimana konstruksi langit biru yang melindungi
yang melindungi Nabi ya tidak bisa melihat Allah, tetapi ya bisa melihat luar, apa itu bisa melihat benda-benda yang ada di luar kendaraan yang ditumpangi Nabi, karena ditutupi oleh benda seperti langit biru itu yang transparan bisa melihat luar, dan benda itu adalah bisa menahan ya melihat langsung dari Allah. Jadi eh, ketika Nabi Isra Mi'raj itu Nabi tidak melihat Allah, karena kalau melihat langsung kepada Allah Nabi tidak akan kuat, akan eh, apa ya, gunung aja akan hancur, maka Nabi kalau melihat langsung kepada Allah juga akan hancur ya. Sehingga konstruksi ya kendaraan yang digunakan itu harus disesuaikan, harus disesuaikan dengan kondisi yang dilewatinya. Oleh sebab itu kendaraan itu ya yang dikonstruksikan sebagaimana di dalam langit biru bisa melihat luar tapi tidak bisa melihat Allah, sedangkan untuk ketahanan ya gesekan tentu ya langit biru itu juga tahan terhadap gesekan. Kemudian langit biru itu juga bisa ya melindungi atau menahan udara ya, jadi oksigen untuk Nabi tetap hidup ya, karena dalam perjalanan itu Nabi juga butuh oksigen, sehingga kebutuhan-kebutuhan Nabi ini juga diperhitungkan. Nah, utamanya oksigen, karena kalau tidak bisa bernafas dalam katakan 10 menit aja manusia ini bisa meninggal dunia, apalagi perjalanan Nabi adalah 1 malam. Maka kendaraan tersebut juga bisa menyimpan oksigen ya. Untuk itu konstruksi kendaraan untuk Isra Mi'raj ya ini yang disesuaikan dengan kondisi yang dilaluinya itu ya, maka konstruksinya itu adalah sebagaimana konstruksi langit biru yang melindungi ya benda-benda yang ada di dalam langit biru ini ya. Demikian apa yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.